Baik, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pendidikan yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita berusia 4 sampai 10 tahun, di antaranya adalah mendidik mereka dengan kelemah lembutan. Subhanallah, ini merupakan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu yang namanya anak-anak itu mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya. Yang namanya anak-anak itu seharusnya mereka mendapatkan hangatnya kasih sayang dari orang tua ataupun penghuni rumah yang lain. Baik, kita mulai dari mendidik dengan lemah lembut. Kita tahu bahwasanya anak-anak itu sangat-sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tua. Subhanallah. Dan kita tahu, kita pernah dengar adanya banyak kekerasan di zaman sekarang yang mana anak-anak itu mereka dididik dengan teriakan, dengan bentakan, dengan amarah, dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang keras. Padahal di dalam Islam, subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan ketika anak-anak itu dia dididik dengan penuh kelembutan, maka subhanallah mereka akan mencintai orang tuanya dengan penuh kelembutan. Dan cintanya ini, teman-teman, kepada orang tuanya, itu memotivasi mereka dengan kuat untuk menaati orang tuanya. Allahu Akbar. Coba kita lihat anak-anak yang dididik dengan penuh kelembutan, yang mereka mendapatkan kelembutan dari keluarganya, mendapatkan kehangatan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Tidak ada bentakan yang ia dapatkan, tidak ada kekerasan yang ia dapatkan, tidak ada hardikan yang ia dapatkan, maka dia akan mencintai orang tuanya dengan sepenuh jiwa. Dan kalau anak sudah mencintai orang tuanya, maka ketika orang tuanya memerintahkan untuk mentaati Robnya, maka ia pun akan mendengarkannya. Subhanallah. Maka dari itu seharusnya nih kita mendengarkan kembali apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kelembutan. Ya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Lihat, Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mencintai kelembutan dalam segala hal. Catat, Allah suka dengan kelembutan. Semua dalam kondisi atau dalam segala hal Allah cinta kelembutan. Baik itu ketika kita mendidik anak-anak, ketika kita bergaul dengan kawan-kawan kita, ketika kita mencintai orang tua kita, maka membutuhkan kelembutan. Tujuannya apa kita lembut dalam mendidik anak-anak? Agar Allah ridha, agar Allah cinta. Itu tujuan utama kita. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan jadikan anak-anak kita salih dan salihah. Dan hasilnya kita akan melihat anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang kita lihat menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mewanti-wanti dalam babnya kelembutan ini, teman-teman. Apa kata Rasulullah SAW? Man yuhrimur rif yuhrimal khair. Barang siapa yang dia terhalangi dari kelembutan, kalau ada orang tua dia nggak bisa lembut, maka sesungguhnya dia akan terhalangi dari kebaikan. Subhanallah. Padahal yang namanya mendidik anak-anak itu kita sangat-sangat butuh ya terhadap berbuat baik kepada mereka. Karena nanti ketika kita berbuat baik kepada mereka, di antaranya adalah dengan berkasih sayang, berlemah lembut kepada mereka, maka nanti ketika kita sudah tua, anak-anak kita pun akan memperlakukan hal yang sama kepada kita. Allahu akbar. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung apa yang sudah kita kerjakan dari sebuah amalan. Ketika orang tua dia mendidik anaknya di masa kecil mereka dengan penuh kelembutan, maka kelak besok ketika orang tuanya sudah berada di usia yang senja, di usia yang tua, anak-anak akan memperlakukan lembut kepada orang tuanya. Sebaliknya, ketika orang tuanya kasar dalam mendidik anak-anak, ketika orang tuanya tidak bisa berlaku lembut kepada anak-anaknya, jangan heran ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah lansia, sudah
lemah ya, anak-anaknya pun memperlakukannya dengan penuh kekasaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagai contoh dari kelembutan yang telah diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebutan yang baik kepada anak-anak kecil ya, di masa mereka para sahabat masih kecil ya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Abbas ini putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Ini menunjukkan rasa sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak. Rasulullah membonceng anak kecil. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Dan beliau dengan kelembutannya memanggil Abdullah bin Abbas bukan dengan wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah, tetapi beliau dengan kelembutannya mengatakan ya ghulam, wahai anak kecil, wahai anakku, itu dengan kelembutan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini menasehati termasuk di dalamnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ghulam, anak kecil. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak-anak, di samping mengajarkan Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW ketika melihat anak kecil, beliau juga memberikan arahan-arahan kasih sayang dengan penuh kelembutan dengan mengucapkan kuntu ghulaman. Ada sebuah hadis yang kita tahu di sana menyebutkan bahwasanya dulu seorang anak kecil dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Abi Salamah pernah menyebutkan ya, ketika aku berada dalam bimbingan Rasulullah, pernah suatu kali tanganku bergerak di atas piring. Jadi makan bersama Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan kelembutan. Ketika seorang orang tua ya, seorang ayah, seorang ibu, dia berlemah lembut kepada anak-anaknya dan memanggil anak-anaknya dengan nama yang baik, dengan panggilan yang baik, ini menunjukkan rasa kasih sayang yang begitu besar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya ghulam sammillah, wahai anakku, sebutlah nama Allah ketika engkau makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang terdekat. Subhanallah. Ini menunjukkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berlemah lembut kepada anak-anak kecil. Begitu pula yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelemah lembutannya kepada anak-anak kecil ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan anak-anak ya, dan mereka berada di jalan. Maka Rasulullah SAW berhenti sejenak, kemudian menemui anak-anak tersebut, menciumi anak-anak tersebut, dan Rasulullah SAW mengajak ngobrol ya dengan anak-anak. Rasulullah SAW itu teman-teman kalau ngobrol dengan anak-anak ya, ini menunjukkan kelembutannya beliau. Beliau itu memposisikan diri beliau sejajar dengan anak-anak. Subhanallah. Dan pernah suatu hari ini ada seorang badui yang bernama Aqra bin Habs. Ketika datang kepada Rasulullah SAW ya, beliau mengadukan ya Rasulullah ya tentang anak-anak beliau. Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau pernah memberikan kasih sayang kepada anak-anakmu, menciumi anak-anakmu? Maka dia mengatakan, belum, selama saya memiliki anak, saya belum memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Maka kata Rasulullah SAW, kembali lagi ke anak-anakmu dan berlemah lembutlah kepada anak-anakmu, ciumi anak-anakmu. Ini menunjukkan kelembutan Rasulullah SAW kepada anak-anak. Perhatian yang sangat besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan anak-anak. Subhanallah. Kemudian setelah kita berlaku lemah lembut kepada anak-anak, teman-teman, tidak kasar, tidak menghardiknya. Yang kedua adalah menasehati. Nah, ini penting banget ini. Bab menasehati anak-anak kita dimanapun dan kapanpun, karena sejatinya yang namanya anak-anak itu mereka butuh nasihat terbaik dari orang tuanya. Jadi kebutuhan anak-anak kita itu teman-teman bukan hanya kebutuhan materi, bukan hanya kebutuhan makan dan minum, bukan. Tapi lebih dari itu jiwanya mereka harus terisi. Cara untuk mengisi jiwa mereka adalah dengan menasihati anak-anak. Dan menasihati anak-anak ini butuh dari hati ke hati. Butuh dengan bahasanya anak-anak. Saya izin untuk menyampaikan sesuatu yang ini bisa teman-teman nanti aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menasihati anak-anak, maka
seharusnya kita menghadap Allah terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan memberikan ujangan-ujangan terindah kita kepada anak-anak, salat 2 rakaat terlebih dahulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam anak-anak kita, yang menggenggam hati anak-anak kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah minta, teman-teman, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu hidayah kepada anak-anak kita, kemudian kita menyiapkan diri untuk menasihati anak-anak, maka atas pertolongan Allah, nasihat itu akan masuk ke dalam relung jiwa anak-anak kita. Dan yang namanya menasehati anak-anak itu seharusnya ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga kita masing-masing. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan yang Allah berikan kepada ayahnya anak-anak. Jadi kami tuh punya kebiasaan dalam keluarga kami, teman-teman. Kalau sebelum tidur itu suami ngajak, ya, pertamanya ngajak ngobrol dulu dengan anak-anak, kemudian setelah itu nanti beliau barang 5 menit, nggak lama-lama, ya, memberikan ujangan-ujangan terindahnya, memberikan nasihat-nasihat terbaiknya. Alhamdulillah itu dilakukan setiap malam. Ya, dilakukan setiap malam. Dan ini lebih baik daripada anak-anak kita hanya mendapatkan nasihat 1 tahun sekali. Dan ini lebih baik daripada anak-anak kita tidak pernah disentuh jiwanya oleh orang tuanya. Subhanallah. Maka seharusnya nih kita sebagai keluarga muslim harus punya jadwal, ya, kapan waktu terbaik untuk menasehati anak-anak kita. Kalau di keluarga kami tuh sebelum tidur. Jadi anak-anak sebelum tidur itu diajak ngobrol dulu sama ayahnya, kemudian diberikan nasihat-nasihat terbaik. Sebelumnya suami saya ngobrol dulu dengan saya, ini kira-kira ada masalah apa anak-anak, atau misalnya saya curhat, ini lobby begini, misalnya, yang namanya istri kan curhat ya ke suami. Kemudian nanti suami saya mencoba untuk memberikan nasihat-nasihat terbaiknya kepada anak-anak. Atau bisa jadi juga teman-teman bisa misalnya ini loh waktu terbaik biasanya ya anak-anak biar bisa mendengarkan nasihat itu misalnya dalam keadaan sedang berada di meja makan misalnya. Mereka sudah makan nih, sudah kita berikan haknya mereka, memberikan makanan kepada mereka. Kemudian setelah itu nanti kita buka untuk ngobrol sejenak sambil kita berikan nasihat-nasihat terbaik kepada mereka. Terutama kalau bisa yang memberikan nasihat itu ayah ya, seorang laki-laki, seorang suami. Kenapa saya katakan seorang ayah yang hendaknya memberikan nasihat? Karena teman-teman, kalau kita tilik kembali di dalam Al-Quranul Karim itu banyak sekali bab, ketika kita lihat ya, banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan nasihat-nasihat dari para ayah. Kita bisa melihat bagaimana Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim ketika menasehati anaknya. Luqmanul Hakim, teman-teman, beliau adalah seorang ayah yang sangat-sangat luar biasa ketika memberikan wejangan-wejangan terbaiknya kepada putranya. Beliau memberikan nasihat kepada putranya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Nanti teman-teman bisa lihat dalam surat Luqman ayat 13, apa kata Luqman kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunai, wahai anakku. Lihat, menasehati itu dengan cara yang baik. Boleh kita panggil anak-anak kita dengan sebutan ya bunai. Ya bunayya, la tusyrik billah. Kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Kemudian Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku. Didahului dulu dipanggil anaknya dengan kata-kata yang lembut, ya bunayya. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Kata Luqman, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Subhanallah, subhanallah. Ini boleh kita teman-teman
melihat lagi bagaimana cara Luqman menasihati anak-anaknya dan apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Tadi janganlah berbuat syirik kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui semua perkara hambanya. Ketika kita berbuat baik maka akan dibalas kebaikan. Ketika kita berbuat keburukan maka akan dibalas juga dengan keburukan. Subhanallah. Kemudian Luqman juga menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman menasihati anaknya untuk mendirikan salat, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya, dan juga bersabar ya terhadap apa-apa yang menimpamu. Subhanallah. Nanti teman-teman sepertinya nggak cukup waktunya kalau saya memaparkan semua nasihat Luqman di dalam pertemuan kali ini. Boleh nanti lihat kembali di channel Mutiara Hikmah di YouTube. Insya Allah sudah saya paparkan nasihat Luqman ini. Ada kajian khusus bersama orang tua dari Yokohama, Jepang. Alhamdulillah sudah beberapa pertemuan dan semuanya ada di channel Mutiara Hikmah ya, ada. Insya Allah boleh nanti dipelajari kembali. Baik, kemudian kita juga menemukan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menasehati Nabi Ismail alaihissalam. Sampai-sampai nih, subhanallah, saking cintanya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah, ini loh teman-teman. Lihat ya, tadi saya sudah katakan kalau anak itu dididik dengan kelembutan, diberikan nasihat yang terbaik, maka apapun yang Allah perintahkan akan ditaati. Lihat bagaimana Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif ma tu'mar. Wahai ayahku, memanggil dengan panggilan yang bagus, memanggil dengan panggilan yang baik. Ya abati, wahai ayahku. Dalam bahasa Arab itu kalau ya abi itu wahai bapakku, wahai ayahku. Kalau ya abati itu lebih lembut lagi. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, silahkan engkau kerjakan apa yang Rabbmu perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, engkau akan menemukanku dalam keadaan aku bisa bersabar. Allahu Akbar. Bisa bayangkan gak sih ibu-ibu, teman-teman, zaman sekarang kalau ada seorang ayah yang dengan kelembutannya dia menasehati anak-anaknya di setiap saat, dimanapun berada dan kapanpun ada kesempatan untuk menasehati. Kemudian anaknya tuh ketika ayahnya mengatakan, wahai anakku ya bunayya, wahai anakku, lihat adzan sudah berkumandang. Ayahnya kemudian mengambil air wudhu, anaknya langsung mengambil air wudhu dan ikut bersama ayahnya ke masjid kalau anaknya laki-laki. Atau saya bisa membayangkan ya, kalau anak-anak itu dididik dengan kelembutan dan diberikan nasihat oleh ayahnya, maka ketika ada perintah dari Allah sebelum ayahnya berucap, sebelum ayahnya memerintahkan, memberitahukan ini loh, nah ada perintah dari Allah. Anak ini atas pertolongan Allah menjadi pengingat, mengingatkan ayahnya, wahai ayah, lihat ayah, adzan sudah berkumandang, ayo kita salat. Ya Allah, ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Dan anak-anak yang demikian ini tidak bisa didapatkan dengan keinstanan, mesti dididik dengan penuh kelembutan. Subhanallah, saya pernah melihat ada seorang anak dan saya melihat sendiri teman-teman. Nih kejadiannya masih terekam jelas di memori saya. Seorang anak yang dia biasa saya tahu keluarganya dididik dengan kelembutan di dalam keluarga anak ini ya. Dididik dengan ilmu, ya dengan Al-Quran. Maka anak ini masih kecil anaknya ya, baca Al-Quran. Dia tahu ya dididik oleh orang tuanya nih kalau yang namanya menghafal Al-Quran itu dia diajarkan juga maknanya. Dia baca Al-Quran itu nangis ya. Nangis karena tahu maknanya. Dan saya ketika melihat anak itu, ya Allah lembut banget hatinya ya. Ya Allah, ternyata buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Orang tuanya lembut, Allah berikan juga kelembutan kepada hati anak ini. Subhanallah, subhanallah. Terus jangan pernah bosan untuk merayu suami kita ya, terutama untuk memberikan nasihat-nasihat terbaiknya kepada anak-anak kita. Dan pastinya teman-teman perlu diingat ya, yang namanya ngobrol dengan suami nanti insya Allah bisa belajar ya. Nanti ada sesinya, itu juga ada seninya. Tidak bisa kita itu asal minta kepada suami kita dalam keadaan suami tidak pas waktunya. Kita itu, suami seorang laki-laki itu senang kalau kita itu meminta kepada suami kita untuk ikut andil dalam mendidik anak-anak. Maka jangan pernah bosan juga kita sebagai seorang istri untuk meminta kerjasama kepada suami kita untuk menasehati anak-anak ya dengan penuh kelembutan ya. Luar biasa, Masya Allah. Dampak dari anak-anak yang mendapatkan nasihat terbaik dari orang tuanya itu akan Allah jadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah menghargai mainan anak. Allahu Akbar, teman-teman.
dunia bermain ini adalah dunianya anak-anak. Bermain itu tidak bisa lepas dari anak-anak. Saya pernah mengatakan bahwasanya anak-anak itu tidak bisa terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah bermain. Nggak ada. Coba teman-teman punya anak lagi bermain. Atau misalnya kita ajak, "Nak, mau nggak bermain?" Mesti mereka mengatakan, "Mau, Mi. Aku mau main." Nggak ada anak-anak itu yang menolak dari bermain. Semua itu senang yang namanya bermain. Anak-anak itu nggak bisa menolak dari yang namanya hadiah. Kita berikan hadiah, siapa yang mau hadiah? Aku, Ustazah. Kalau di sini kan ustazahnya mau kasih hadiah itu, maka anak-anak senang sekali. Karena memang fitrahnya anak-anak itu, mereka tidak menolak dengan hadiah. Dan yang ketiga, anak-anak itu tidak bisa menolak dari yang namanya berkisah. Itu fitrahnya anak-anak. Anak-anak tuh seneng kalau misalnya dia mendengarkan kisah ya dari orang tuanya, dari ustazahnya. Dan ini subhanallah teman-teman menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting berkisah ini kepada anak-anak. Karena ketika kita berkisah, itu kita bisa menanamkan banyak sekali kebaikan-kebaikan kepada anak-anak. Berkisah tentang para sahabat, berkisah tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, ya. Maka ini semuanya adalah sebuah hal yang sangat disenangi oleh anak-anak. Ketika anak-anak kita sedang bermain, ya, dan pastinya kita berikan waktu, ya, jangan sampai anak-anak itu dia bermain terus. Kita sepakati kalau bermain itu ada waktunya. Dan kita berikan fasilitasnya. Kita berikan fasilitas bermain dan fasilitas mainan. Subhanallah teman-teman, yang namanya bermain. Mereka itu, saya ada anak kecil ya, saya masih punya anak usia 4,5 tahun. Itu kalau sudah main yang namanya misalnya mainan pasir atau mainan Lego, mainan balok-balokan, itu nguprek terus main. Nah, kita itu harus bisa menghargai permainan anak-anak. Yang namanya anak-anak itu memang dunianya main. Tapi kita kasih tahu, Nak, bermainnya nanti 1/2 jam aja ya, Nak. Setelah itu nanti kita mandi karena sudah sore. Nak, bermain boleh, tapi nanti ada waktunya untuk ngaji ya. Karena memang zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, jadi dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau dulu pernah bermain boneka ya di sisi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, beliau juga ya ibunda kita Aisyah di waktu kecilnya memiliki teman-teman bermain. Dan ini hadisnya sahih ya, Masya Allah. Jadi kita sebagai orang tua berikan waktu anak-anak untuk bermain. Ya, jangan pernah larang anak-anak kita dari bermain. Karena sejatinya teman-teman, kalau kita melarang anak kita bermain dan maksa mereka untuk terus belajar, maka itu akan mematikan hatinya, merusak kecerdasannya, menyusahkan kehidupannya. Sampai akhirnya anak-anak itu kalau kita larang bermain, dia terus berusaha mencari cara untuk lepas sama sekali dari belajar, pengen main. Jadi jangan pernah melarang anak-anak kita dari mainan, karena itu fitrahnya, Masya Allah. Pastinya tentunya permainan-permainan yang memang tidak dilarang di dalam Islam ya. Jangan sampai bermainnya bermain games. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami tidak pernah mengenalkan yang namanya bermain games kepada anak-anak sampai detik ini. Dan banyak orang tua itu yang saat ini nih teman-teman kelabakan menghentikan anak-anak untuk berhenti bermain games. Pertanyaannya, siapa yang dulu yang memberikan HP kepada anak-anak? Siapa dulu yang memperkenalkan games kepada anak-anak? Baru setelah anak-anak tidak bisa lepas dari game, orang tua kelabakan. Orang tua teriak-teriak bagaimana cara melepaskannya. Subhanallah. Maka sebelum nasi menjadi bubur, jangan pernah kita berikan kesempatan anak-anak kita untuk bermain games. Jangan pernah kita berikan anak-anak kita permainan-permainan yang memang dilarang oleh agama Islam. Banyak permainan-permainan yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Anak-anak itu suka air, maka biarkan mereka bermain dengan air. Anak-anak itu suka pasir, maka biarkan mereka bermain dengan pasir. Sampai kami tuh teman-teman, karena saya tahu anak saya yang paling kecil tuh seneng banget mainan pasir. Kami ke laut, bawa tuh pasir laut yang bersih itu ke rumah. Biarkan anak-anak main pasir sepuasnya. Ini di antara fasilitas yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Sama halnya nih teman-teman, saya contohkan kalau ada orang dewasa, dia itu punya hobinya di depan komputer misalnya, sudah menjadi kesehariannya lah di depan komputer. Kalau kita pisahkan dia dari komputer yang ada di depannya, dari laptop yang ada di depannya, padahal dia sehari-hari itu dia bermain di depan laptop, pastinya yang dewasa saja tidak akan mau kalau dilepaskan dari laptop. Begitu pula dengan anak-anak. Maka subhanallah, anak-anak
yang dia bisa bermain dengan puas ya. Maka kelak ketika mereka masanya belajar, dia akan fokus, tidak lagi bermain. Karena sudah puas masa kecilnya untuk bermain. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang bisa kita berikan kiat-kiat yang mendidik anak-anak di usia 4-10 tahun adalah tidak memisahkan anak-anak dengan keluarganya. Allahu Akbar. Ya, terkadang banyak di zaman sekarang ini yang mana seorang anak ya dititipkan kepada neneknya. Seorang anak dititipkan kepada rewangnya. Seorang anak dia dititipkan di, misalnya ya orang tuanya tidak mau ngasuh, dititipkan di panti sosial misalnya. Padahal di dalam Islam itu kita tidak boleh memisahkan anak dengan keluarganya. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya janganlah seseorang itu duduk di antara seorang ayah dan anaknya dalam sebuah majelis. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat sepele ya di depan kita. Kalau ada ayah dan anak sedang duduk bareng, maka kita tidak boleh duduk di tengahnya. Bagaimana kalau anak itu sampai berpisah dengan ayahnya keluar dari rumah misalnya, diasuh oleh orang lain misalnya. Bagaimana hati seorang anak ketika dia dibuang ya oleh orang tuanya, dipisahkan oleh orang tuanya, maka pastinya anak-anak ini akan merasa sedih. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya dan teman-teman. Ya subhanallah, sejatinya yang namanya anak-anak itu pengennya nih 24 jam itu dekat dengan ibunya. Pengennya nih yang namanya anak-anak itu fitrahnya 24 jam jangan berpisah dengan kedua orang tuanya. Maka perhatikan lagi tentang aktivitas kita. Apakah aktivitas kita itu kita habiskan dengan meninggalkan anak-anak kita atau kita dekat dengan anak-anak kita. Dan ini yang menjadi sebuah alasan. Saya dulu pernah dengan suami pernah mengajar di sebuah boarding school SMA ya, ini aliyah jadi di Yogyakarta. Kami berangkat pagi, pulang siang, kadang sampai menjelang asar. Dan kami merasa sepertinya kok kami jauh gitu dari anak-anak. Waktu itu sebelum homeschooling itu anak-anak sekolah. Kemudian setelah saya menyadari betapa berharganya waktu dengan anak-anak, maka saya dan suami coba untuk resign. Dan alhamdulillah biidnillahi ta'ala Allah memberikan yang lebih baik lagi. Saya bisa mengajar di rumah tanpa harus berpisah dengan anak-anak. Suami bisa mengajar dari studio yang ada di rumah tanpa harus jauh-jauh dengan anak-anak dan istrinya. Alhamdulillah. Karena memang yang namanya anak-anak itu mereka akan cepat tumbuh ya. Kita itu waktu itu begitu cepat teman-teman. Kita lihat ya, anak-anak yang tadinya kecil, yang sepertinya baru kita lahirkan. Kemudian dia tiba-tiba kok sudah SD, sudah menginjak usia SMP, sudah menginjak usia SMA dan sudah besar. Tiba-tiba sudah mau menikah. Masa kecil anak-anak itu sangat sebentar. Maka jangan lewatkan waktu yang terbaik dengan anak-anak, kita lewatkan begitu saja. Karena kita nanti akan menyesal. Baik, selanjutnya di antara tips yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam mendidik anak-anak kita adalah mengajarkan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah bekal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Karena yang namanya akhlak yang mulia ini adalah sebuah perintah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diturunkan, diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak? Ya, subhanallah. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang luar biasa mulia, Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu luar biasanya ketika beliau berusaha untuk mendidik para sahabatnya, mendidik anak-anak para sahabat dengan akhlak yang mulia, Masya Allah. Diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Beliau berkata ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian datanglah laki-laki dari kalangan Ansar, lewat di hadapan mereka, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya, dan tangan kirinya itu menenteng sandal. Maka besoknya Rasulullah SAW mengatakan lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian muncul laki-laki yang kemarin lewat yang menenteng sandal itu, yang jenggotnya basah ya dari air wudhu, dengan kondisi yang sama seperti kemarin.
Begitu pula besok harinya Rasulullah memberikan kabar kembali kepada para sahabat yang saat itu sedang duduk, di antaranya adalah Anas bin Malik. Akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Maka subhanallah, kondisi laki-laki tersebut persis sama dengan kondisi yang kemarin ya. Menenteng sandal, jenggotnya ada bekas air wudhunya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya, sementara Abdullah bin Amr bin As yang mengikuti laki tersebut. Dan Abdullah bin Amr bin As ini penasaran teman-teman. Mengikuti laki-laki ini, pengen tahu kira-kira amalan laki-laki ini apa, kok sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dia masih hidup tapi sudah dikatakan Rasulullah SAW dia penghuni surga. Nah, Abdullah bin Amr ini kan penasaran ya, menginaplah Abdullah bin Amr di rumah laki-laki tersebut 3 hari 3 malam ya. Dan Allahu Akbar, kata Abdullah bin Amr, ketika saya menginap di tempat laki-laki tersebut, saya tidak pernah mendengar ia berbicara kecuali yang baik. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika itu Abdullah bin Amr sampai beliau menganggap remeh amalan laki-laki tersebut, karena memang ketika itu laki-laki tersebut menurut Abdullah bin Amr tidak ada amalan spesial gitu loh. Qiyamul lail biasa gitu, baca Quran yang biasa, nggak ada yang spesial. Tapi ternyata ya Masya Allah, beliau memiliki sebuah akhlak yang sangat mulia. Apa di antara akhlak beliau? Di antaranya beliau berbicara yang baik, dan beliau tidak pernah merasa iri kepada sesama muslim. Allahu Akbar. Ini yang menyebabkan beliau mencapai derajat yang luar biasa, yang memiliki akhlak yang mulia. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak teman-teman apa saja akhlak-akhlak yang mulia. Banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, menjamu tamu, berbakti kepada ibu bapakmu, berbuat baik kepada kawanmu, menghormati gurumu. Itu semuanya akhlak-akhlak mulia. Kita ajarkan step by step, sedikit demi sedikit. Dan ini bisa loh teman-teman dijadikan sebagai kurikulum ya. Kurikulum bahan ajar untuk menasihati anak. Jadi kalau bisa, subhanallah ya, kalau ada nih orang tua yang dia tuh kayak bikin jadwal gitu ya. Kalau guru kan RPP ya. Ini bikin kira-kira akhlak apa ya yang mau saya ajarkan besok nih dalam 1 bulan. Oh iya, misalnya 1 adab akhlak, misalnya gini. Mengajarkan kepada anak-anak untuk berbuat baik, misalnya kepada karib kerabat. Hari kedua, misalnya di antara akhlak mulianya menghormati orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua. Hari ketiga, di antara akhlak yang mulianya misalnya memberikan makan kepada fakir miskin misalnya. Dan akhlak-akhlak yang mulia ini teman-teman akan bisa anak-anak kita lakukan dengan mudah kalau melihat orang tuanya sudah terbiasa dengan akhlak yang mulia. Jadi sejatinya subhanallah teman-teman, kita itu teladan yang baik buat anak-anak. Kalau orang tuanya sudah membiasakan akhlak yang baik, tidak keluar dari mulutnya kecuali kalimat-kalimat thayyibah, tidak keluar dari mulutnya kata-kata yang kotor, maka anak-anak akan cepat sekali meniru apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya dia suka memberikan makan kepada fakir miskin, dan ini akhlak yang mulia, maka anak-anak kita tanpa diminta ya teman-teman, mereka akan memberikan kepada fakir miskin. Pernah ya suatu hari Ustazah tuh lapor ke saya. Jadi bertanya kepada anak saya yang masih di sini sekolahnya di rumah. Tuh katanya anak saya ditanya, "Cita-citamu mau jadi apa, Ham?" Katanya, namanya Hamzah. Terus katanya, "Besok mau bikin dapur umum." "Buat apa bikin dapur umum?" kata ustazahnya. "Mau bikin ini, Us, mau bikin makan, mau bagi-bagi ke fakir miskin." Saya sampai kaget teman-teman. Kok bisa ya sampai terpikir gitu loh, bikin dapur umum. Atau mungkin ini dia dapatkan ketika kami ke Lumajang kemarin. Dia melihat di posko itu ada banyak makanan. Terus ketika itu ada orang-orang masak, itu ibu-ibu masak di dapur umum untuk relawan. Mungkin dapat dari situ. Terus dia pernah bertanya, "Itu untuk apa, Mi?" Saya bilang itu untuk kasih makan, Nak. Beras-beras itu untuk berbagi-bagi kepada orang-orang korban erupsi. Mungkin dari situ gitu ya dia dapatkan. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi sejatinya nih ketika kita memberikan contoh teladan akhlak-akhlak yang mulia, itu tanpa kita ucapkan anak kita untuk berbuat, anak kita tuh sudah meniru teman-teman. Itu tadi yang saya katakan, tanpa disadari loh. Itu saya dapat berita dari ustadzahnya ya. Subhanallah, maka sudah seharusnya nih kita dan suami bekerja sama di dalam mendidik anak-anak kita itu untuk memberikan contoh yang terbaik, terutama akhlak-akhlak yang mulia. Jangan heran ya teman-teman, kalau kita lihat anak-anak kecil tuh kata-katanya kotor misalnya ya. Dia perbuatannya itu perbuatan yang jelek, yang buruk gitu ya.
itu mereka dapatkan dari mana? Mereka dapatkan ada dua kemungkinan. Mereka dapatkan dari orang tuanya atau mereka dapatkan dari teman-teman yang ada di lingkungannya. Hati-hati juga ketika anak-anak kita bergaul. Baik, selanjutnya adalah di antara tips yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita usia 4-10 tahun adalah terus mendoakan dengan kebaikan. Ya Rabb, subhanallah teman-teman, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyak nasihat yang kita berikan kepada anak-anak, kalau Allah belum berikan hidayah kepada anak-anak kita, belum bukakan pintu hidayah, maka itu tidak bisa merubah anak kita menuju kebaikan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang tua untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan doa-doa kita, terus memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak cucu kita. Sampai-sampai doa-doa di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya para nabi zaman dahulu mereka juga meminta kebaikan untuk anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Apa doanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Zakaria, "Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya fahabli min ladunka waliya." Ya, kemudian beliau mengatakan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, anugerahilah kepadaku dari sisimu seorang anak yang saleh. Lihat, Nabi Zakaria teman-teman. Yang kita tahu Nabi Zakaria itu sabarnya luar biasa. 30 tahun loh menanti anak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masih meminta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah untukku anak-anak yang saleh. Ya. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, maksudnya dengan Nabi Ismail alaihissalam, orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dzurriyyah atau anak keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Beginilah doa-doa para nabi ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah jadikan anak cucunya, anak keturunannya orang-orang yang mencintai salat. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Nanti teman-teman kalau saya terlalu cepat, boleh teman-teman catat. Ini doanya ada di surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Kemudian tadi doanya Nabi Zakaria itu ada di surah Al-Imran ayat 38. Nanti teman-teman bisa lihat kembali ya mushafnya dan berdoalah sebagaimana doanya orang-orang yang terbaik di masanya, itu para nabi. Dan ini juga ada doa di dalam surah Al-Ahqaf. Teman-teman boleh catat, nanti dilihat kembali di mushaf ayat 15. Doanya bagus banget. Ini khususnya bagi kita-kita yang mau menginjak usia 40 tahun. Apa doanya? Ini minta anak-anak yang soleh, minta diperbaiki keturunannya. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Kita tuh memohon kepada Allah, wahai Rabbku, Rabbi auzi'ni, berikanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau ridhai. Kemudian di sini ada doanya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku, ya Allah, perbaikilah anak cucuku. Allahu akbar. Kita minta agar Allah memperbaiki anak cucu kita. Dan hati-hati ya teman-teman dari yang namanya mendoakan keburukan untuk anak-anak. Karena ya ini yang paling ngeri nih ya. Kalau sudah seorang ibu itu mendoakan keburukan, itu yang paling ditakutkan, doa itu akan pas diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa doanya yang baik-baik aja. Nggak apa-apa. Doa anak-anak kita luar biasa aktifnya, Masya Allah. Jangan mendoakan keburukan. Jangan apalagi sampai mencela-cela gitu ya. Karena semua akan kembali.
misalnya apalagi naudzubillah ya, misalnya diawali dengan dasar anak nakal. Jadi anak nakal beneran. Mending daripada kita berkata begitu. Kalau saya masih ingat ya, yang namanya orang Arab itu biasanya kalau anak-anaknya itu luar biasa, gitu ya, membuat jantung kita itu naik turun ya, namanya emak-emak itu kan banyak kerjaannya ya ibu-ibu. Nah, mereka itu biasanya mengatakan begini, Allah yahdik gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Nah, biasanya mereka itu ketika sudah mengucapkan keluar dari kata-kata mereka itu Allah yahdik, kita tuh tahu oh berarti posisinya tuh lagi emosi ke anaknya. Tapi yang keluar itu Allah yahdik gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, ada seorang syekh di Yaman yang waktu kecilnya itu luar biasa nakalnya, Masya Allah. Tapi subhanallah, beliau punya orang tua yang baik ya, orang tua yang tidak mendoakan keburukan. Kalau syekh ini waktu kecil itu bertingkah berpolah, orang tuanya mengatakan Allah yahdik gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Dan subhanallah, Allah kabulkan doa orang tua beliau. Dan beliau merupakan ulama ahlus sunnah yang luar biasa ya. Orang-orang merujuk kepada beliau untuk diambil fatwanya. Ya Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau dan kedua orang tua beliau yang telah mendoakan beliau. Ya Masya Allah, Masya Allah. Dan kita sudah kenal dengan Syekh Sudais ya. Sudah tahu ceritanya semuanya. Ketika orang tuanya marah ya, Syekh Sudais itu membawa pasir dari luar. Makanannya sudah disiapkan. Dan kita tahu yang namanya orang Arab itu kalau menjamu tamu itu luar biasa. Yang disembelih itu bukan ayam, bukan teman-teman, tapi kambing. Dan itu masaknya mesti berjam-jam. Sudah disiapkan, tamu sudah mau datang, saya sudah bawa pasir, ditaburkan ke makanan. Orang tuanya Masya Allah, beliau tidak mendoakan keburukan kepada anak tercintanya. Beliau mendoakan semoga Allah jadikan kamu imam di Masjidil Haram. Dan Allah ijabah doanya. Maka mulai sekarang, yuk kita berlomba-lomba untuk mendoakan kebaikan-kebaikan. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Karena sejatinya teman-teman, apa yang kita doakan itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin." 3 doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada terkabulnya. Doanya siapa saja? Da'watul madlum, doa orang yang dolimi. Da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul walid li waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Ya Masya Allah. Jadi mulai nih lisannya kita inikan lagi ya, kita biasakan lagi untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita dengan berbagai macam kebaikan, walaupun misalnya anak-anak kita bertingkah pola yang sangat-sangat luar biasa. Baik, kemudian ada juga yang bisa kita lakukan kepada anak kita ketika mendidik anak-anak kita, yaitu berlaku adil di antara anak kita. Masya Allah. Ini juga sangat penting ya teman-teman ketika kita berlaku adil kepada anak-anak, karena kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya besok, bagaimana sikapmu kepada anak-anakmu? Apakah engkau telah berbuat adil? Karena sesungguhnya yang namanya berlaku adil itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'dilu, maka berbuat adillah. Wa aqrabu indallah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ini perintah dari Rasulullah SAW agar kita bersikap adil kepada anak-anak. Jadi jangan sampai berat sebelah dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai karena anak kita misalnya disayang ke anak bungsu misalnya, dan biasanya tuh yang paling kasihan itu anak sulung. Anak sulung itu ya Allah menjadi bahan percobaan biasanya ya untuk orang tua dalam mendidik anak-anak. Ini pengalaman ya, orang tua tuh banyak yang curhat, ya Allah ustazah merasa menyesal gitu, ya Allah saya tuh dulu waktu masih punya anak satu itu kasihan anak sulung tuh suka dimarahin ya karena ketidaktahuan saya dalam mendidik anakku. Sekarang alhamdulillah ustazah anak yang kedua, anak yang ketiga saya sudah lebih baik lagi ya Allah ya. Jadi untuk anak-anak sulung yang mungkin ibu-ibu ya ada di sini yang menjadi anak sulung, maafkanlah kesalahan orang tua kita ya dalam mendidik kita, karena mungkin karena keterbatasan mereka dalam ilmu ya, atau mungkin ada di antara orang tua kita yang dulu belum berlaku adil ya di antara anak-anaknya, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Dan kita tidak boleh meniru mereka, meniru yang buruk-buruk tidak boleh, maka bersikap adillah kepada anak-anak kita. Baik, kemudian di antara poin yang selanjutnya adalah meminta izin berkenaan hak mereka. Nah, ini juga penting banget nih teman-teman. Jadi, anak-anak kita itu mereka memiliki hak ya, memiliki hak yang kita berikan, dan kalau memang itu sudah menjadi hak mereka,
kita ketika akan menggunakan sesuatu yang sudah kita berikan kepada mereka, kita minta izin dulu. Ya, kita minta izin dulu. Misalnya kita membelikan misalnya alat tulis ya kepada anak-anak, dan itu sudah menjadi haknya mereka. Mereka mau belajar, kita belikan fasilitas. Kemudian kita meminta izin dulu, nak, Umi boleh nggak pinjem balpen? Saya pun demikian ke anak-anak. Kalau memang itu tahu itu haknya anak-anak, saya minta izin terlebih dahulu. Subhanallah, itu sejatinya kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka juga meminta izin kalau bukan haknya mereka. Ya, subhanallah. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengatakan itu kan pemberian dari kita. Kenapa kita harus meminta izin kepada mereka? Karena sejatinya, Masya Allah, teman-teman, yang namanya anak-anak, itu mereka akan melihat bagaimana tingkah dan laku orang tuanya. Kalau orang tuanya, dia senantiasa meminta izin kepada anak-anaknya. Kalau misalnya memang itu sudah haknya anak-anak, maka anak-anak pun akan demikian kepada kita. Begitu pula kepada orang lain. Baik, kemudian yang selanjutnya setelah kita meminta izin ya berkenaan dengan hak mereka, yang selanjutnya di sini ada mengajari anak menyimpan rahasia. Nah, ini juga penting banget ini. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah merahasiakan sesuatu ya kepada Anas bin Malik. Nah, waktu itu Anas bin Malik terlambat pulang ke rumah ibunya, dan ibunya ketika tahu Anas bin Malik terlambat, ibunya bertanya ya, wahai anakku, wahai Anas, apa yang menyebabkanmu terlambat datang? Maka kata Anas, Rasulullah telah menyuruhku untuk suatu keperluan. Dan ibunya penasaran, keperluan apa wahai anakku? Anas mengatakan, sesungguhnya ini rahasia. Rahasia yang Rasulullah SAW mengatakan, ya Anas, ini adalah sebuah rahasia, jangan kau buka kepada yang lain. Anas subhanallah amanah, ibunya bertanya, dia merahasiakan apa yang menjadi rahasia dirinya dengan Rasulullah SAW. Maka kata ibunya, Anas, kalau begitu jangan sekali-kali kamu menceritakan rahasia Rasulullah kepada siapapun. Allahu Akbar. Ini diantara pengajaran yang baik ya seorang ibu kepada anak-anak. Kalau memang itu adalah sebuah rahasia ya, maka jangan sampai kita karena kepo, penasaran, akhirnya anak-anak kita membuka rahasianya ya. Subhanallah teman-teman, ini adalah akhlak yang mulia juga ketika kita mampu mengajari anak-anak kita untuk menyimpan rahasia. Kalau anak-anak kita itu sudah pandai menyimpan rahasia, besok nih kelak anak-anak kita itu akan dipercaya banyak orang. Kawan-kawannya tuh merasa nyaman ketika curhat dengan anak-anak kita. Saya mau curhat dengan fulanah ya, karena dia pandai menutup rahasia, tidak membocorkan rahasia. Nyaman saya curhat dengan dia. Itu mesti ya banyak orang yang nyaman dengan anak-anak kita kalau kita mengajari anak-anak kita sejak dini menyimpan rahasia. Masya Allah ya. Dan kemudian insya Allah teman-teman ini sedikit lagi ya menggali potensi anak. Menggali potensi ini bisa dengan melihat kelebihan-kelebihan anak-anak kita. Jadi dari kecil kita lihat nih kelebihan anak-anak kita itu apa. Dan jangan pernah samakan ya teman-teman. Jangan pernah membandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Yakinlah anak kita itu unik. Yakinlah anak kita itu punya kelebihan yang Allah telah selipkan. Dan ini sudah kami coba di tempat kami di sini di Yogyakarta. Itu ustazah dari mulai melihat potensi-potensi anak-anak ya yang unggul, kelebihan-kelebihan mereka apa, dicatat. Setiap anak itu berbeda, satu kelas ya, itu mesti berbeda potensinya. Dan ini kita berikan apresiasi. Boleh juga orang tua, boleh silahkan mencontoh, boleh. Nanti di akhir tahun ajaran itu pas parenting atau pas pembagian rapot kita bikinkan kayak figura. Kemudian kita tulis namanya, nama anak-anak tuh hasil galian ustadzah, potensinya apa yang unik ya dari anak-anak yang ditemui oleh ustadzah sehari-hari. Kemudian kita tulis misalnya ada anak yang dia itu tanggap, kelebihan potensinya dia itu tanggap, atau dia itu empati kepada temannya. Maka kita tulis, terima kasih mas, jazakallahu khair. Misalnya namanya Mas Ahmad yang telah menjadi anak yang tanggap kepada kawannya, yang telah menjadi anak yang lembut kepada kawannya. Semoga Allah nanti terakhirnya kita doakan. Kita berikan apresiasi ini di pertemuan dengan orang tua. Dan biasanya yang memberikan, kita yang memfasilitasi, nanti yang memberikan orang tua. Pada sesi-sesi parenting misalnya, atau sesi-sesi pembagian rapot itu kita berikan orang tua untuk memberikan kesempatan orang tua untuk memberikan ini kepada anak-anak. Itu menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi kedua orang tua. Nah, kita sebagai orang tua yang melihat setiap hari anak-anak kita pasti punya kelebihan, kita tulis. Kita tulis teman-teman, karena kalau nggak ditulis, saya pengalaman ya, kalau nggak ditulis kita lupa. Tulis potensi anak-anak kita itu apa. Oh, anak-anak kita itu misalnya ya orangnya keras kepala misalnya. Tulis saja keras kepala. Berarti ini cocok untuk menjadi pemimpin besok gitu
gitu ya. Oh, anak kita itu orangnya sangat-sangat empati. Dia itu sangat lembut hatinya. Berarti besok tuh cocok nanti jadi relawan. Ini kita tulis ya, kita tulis agar nanti kelak ketika mereka sudah dewasa atau menjelang dewasa, maka kita bisa mengarahkan mana bakat ya, mana pekerjaan yang cocok untuk mereka ya. Yang jelas, yang penting ketika menggali potensi anak-anak jangan pernah menilai dari hasil akademik ya, tapi lihat dari kebaikan apa yang pernah mereka lakukan kepada sesama hamba Allah. Karena sejatinya harapan kita kepada anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesamanya. 0, 0. Kalau ada orang nilai akademiknya tinggi, IPK-nya tinggi, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang lain. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat yang banyak kepada yang lainnya. Maka gali potensi anak-anak kita, gali potensi kebaikannya, tujuannya, harapannya adalah agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk sesamanya. Itu tujuan kita. Jadi kita nih bukan hanya menyiapkan hukuman saja kepada anak-anak kita, tapi juga kita perlu menyiapkan hadiah terbaik untuk anak-anak kita. Dan hadiah terbaik itu bukan hanya materi ya teman-teman, tapi ketika kita memberikan pendidikan yang baik itu juga adalah hadiah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau bisa kita ngasih materi atau ngasih misalnya hadiah mainan ya misalnya, itu juga adalah sebuah hal yang sangat-sangat menarik bagi anak-anak kita. Ya Masya Allah, tabarakallah, anak-anak itu sangat suka dengan hadiah. Alhamdulillah di tempat kami anak-anak kecil ya usia 3,5 tahun sampai 6 tahun itu sangat suka dengan hadiah. Kalau hari Jumat memang kita sediakan hadiah atau reward kepada anak-anak dan kita berikan nasihat-nasihat ini loh nak, karena kamu dari hari Senin sampai hari Jumat sudah mau belajar Al-Quran, ini hadiah. Hadiah ini bukan dari ustazah, tapi hadiah ini dari Allah. Siapa yang berikan hadiah nak? Allah. Anak-anak mesti bilang begitu ya. Kita selipkan nasihat-nasihat terbaik bagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian mengajarkan adzan dan sholat. Nah ini juga penting ya untuk anak-anak, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan alimus sobiyyas sholat ibna sab'i sinina wadribuhu alaiha ibna ashr. Ajarilah anak kalian sholat sejak usia anak-anak kalian 7 tahun dan pukullah ia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun. Nah, ini teman-teman, mengajarkan anak-anak kita sholat itu step by step. Tidak bisa langsung ya. Jadi memang harus sudah diatur jauh-jauh hari. Kira-kira apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita dalam mengajari sholat. Yang paling utama itu adalah teladan dari orang tuanya sebenarnya ya. Kalau orang tuanya itu rajin sholat, anak-anak lihat ayahnya rajin ke masjid, insya Allah di usia mereka 7 tahun, sampai 10 tahun, itu mereka sudah cinta dengan sholat. Apalagi di usia mereka 10 tahun, mereka sangat gemar untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau sudah dibiasakan dengan melihat teladan dari kedua orang tuanya mencintai sholat. Dan juga ketika di sini Rasulullah mengatakan wadribu alaiha ibna ashr, pukullah mereka ketika mereka tidak mau melaksanakan sholat sedangkan usia mereka 10 tahun. Ini ada aturan yang berlaku ya. Jangan memukul bagian wajah misalnya, jangan memukul karena benci ya, bukan, tapi memang niatkan memukul itu karena untuk mendidik. Kemudian mengajarkan adzan, ini bagi anak laki-laki ya, bagi anak laki-laki boleh diajarkan adzan. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang syekh di Indonesia dari Mesir. Ketika itu beliau memiliki putra dan putri yang Masya Allah sebelum usia 5 tahun Allah berikan karunianya, putra-putri beliau sudah selesai menghafal Al-Quran. Kemudian kami berjumpa di Bogor waktu itu di sebuah villa dan terdengarlah adzan berkumandang di dekat villa. Saya masih ingat betul peristiwa itu. Maka putranya Syekh ini usianya masih belasan tahun waktu itu ya, izin ke abinya ya, Bi ini sudah masuk waktu sholat. Ada waktu itu di villa itu ada musola tapi belum dikumandangkan adzan, jadi adzan tuh dari masjid sebelah ya. Kemudian anak ini minta izin adzan dan beliau Masya Allah sudah terbiasa adzan. Jadi Syekh tuh mengatakan memang anak saya sudah saya ajari untuk adzan ya, karena subhanallah yang namanya muadzin itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Baik, kemudian terakhir nih mengajarkan sopan santun dan keberanian. Masya Allah, ini juga menjadi
PR untuk kita di zaman sekarang, ya yang mana kita tahu anak-anak itu zaman sekarang sudah jarang ya kita menemui anak tuh yang sopan, yang tahu sopan santun. Jadi kita itu mengajarkan sopan santun dengan apa? Mengajarkannya dengan mengajarkan adab. Mengajarkan adab kepada anak-anak kita ini diantara cara kita agar menjadikan anak-anak kita mereka memiliki akhlak yang baik, yaitu bersopan santun kepada sesamanya. Dan juga terakhir mengajarkan keberanian. Subhanallah, para sahabat itu kalau punya anak-anak, mereka mengajarkan keberanian yang luar biasa kepada anak-anaknya. Saya ingat kisah Asma, istrinya Zubair, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ketika mengajarkan putra beliau Abdullah, itu beliau mengajarkan keberanian. Ya, jadi memang sudah disiapkan oleh Asma, ya Abdullah itu menjadi seorang yang sangat-sangat pemberani. Dan itu yang mengajarkan, yang mendidik adalah ibunya. Ya, Masya Allah. Maka tidak heran kan Abdullah ini menjadi sosok yang mana ketika beliau besar, beliau itu punya keberanian yang luar biasa. Dan ternyata di balik keberanian Abdullah, di balik keberanian seorang laki-laki itu ada ibu yang hebat ya, ibu yang luar biasa ya, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah selesai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak yang salih dan salihah. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.